Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Lili, saya dokter yang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa, umur berapa, tinggal di mana, pekerjaan, pendidikan, ada keluhan apa Ibu? Oh ya, mau periksa kehamilan ya Bu. Boleh saya tanyakan riwayat kehamilan sebelumnya, sudah hamil berapa kali, sudah bersalin berapa kali, dan apakah pernah terjadi abortus atau tidak, dan kalau iya sudah berapa kali? Kalau boleh tahu ini perkawinannya sudah berapa tahun dan sudah perkawinan yang keberapa? Apakah Ibu sudah pernah menggunakan kontrasepsi sebelumnya? Kalau iya, yang jenis apa? Kemudian riwayat antenatal care sebelumnya di mana? Dan dilakukan oleh siapa? Dan sudah berapa kali? Selanjutnya tanyakan pula kondisi kehamilan sekarang, apakah gerakan janin baik, apakah Ibu merasa adanya kenaikan berat badan, apakah pernah terjadi keluar lendir atau darah dari jalan lahir. Kemudian tanyakan juga riwayat haidnya, Ibu haid pertama pada usia berapa, apakah ada nyeri haid, lama haidnya berapa lama, apakah pernah terjadi gangguan siklus haid. Tanyakan pula hari pertama haid terakhir untuk menentukan usia kehamilan. Selanjutnya tanyakan riwayat penyakit ibu dan keluarga, misalnya apakah ada riwayat penyakit ginjal, penyakit jantung, diabetes mellitus, hipertensi, ataupun ada riwayat alergi. Apakah saat ini ibu sedang mengonsumsi obat-obatan? Untuk persalinan sebelumnya, apakah ada kesulitan ibu? Kemudian tentukan usia kehamilan menurut anamnesis hari pertama haid terakhir dan buat tafsiran persalinan menggunakan rumus Nigel. Jika hari pertama haid terakhir pada bulan Januari sampai Maret, maka rumusnya hari ditambah 7, bulan ditambah 9. Lalu jika hari pertama haid terakhir pada bulan April sampai Desember, maka rumusnya hari ditambah 7, bulan dikurang 3, dan tahun ditambah 1. Kemudian lakukan pemeriksaan keadaan umum, berat badan, tinggi badan, dan tanda-tanda vital termasuk tekanan darah, nadi, respirasi, dan juga suhu. Selanjutnya menjelaskan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan kepada ibu. Kita memberitahukan bahwa pemeriksaan ini kadang menimbulkan perasaan khawatir atau tidak nyaman, tetapi tidak akan membahayakan bayi dalam kandungan. Kemudian menyiapkan kesediaan pasien untuk diperiksa. Persiapan alat: kain penutup, meteran, stetoskop lenek, jam atau penghitung waktu, handscoon atau alat pelindung diri. Selanjutnya, persilahkan ibu untuk berbaring terlentang. Tutup paha dan kaki ibu dengan kain yang telah disediakan. Sebelum pemeriksaan, pemeriksa mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah menurut WHO dengan menggunakan air mengalir dan sabun, lalu dikeringkan dengan handuk yang bersih. Selanjutnya menggunakan handscoon. Dalam masa pandemi seperti saat ini, pemeriksa dapat menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti face shield, head cap, gown, dan masker. Pemeriksa berada di sisi kanan ibu menghadap bagian lateral kanan, kemudian beritahu kepada ibu bahwa pemeriksaan akan dimulai. Leopold 1. Pemeriksa menghadap ke arah kepala ibu dan menentukan tinggi fundus uteri dengan meletakkan sisi lateral telunjuk kiri pada puncak fundus uteri. Perhatikan agar jari tersebut tidak mendorong uterus ke bawah. Jika diperlukan, fiksasi uterus bawah dengan meletakkan ibu jari dan telunjuk tangan kanan setinggi tepi atas simfisis. Mengukur tinggi fundus uteri untuk menentukan usia kehamilan dengan mengambil meteran, lalu angka 0 diletakkan di atas simfisis pubis, lalu tarik sampai setinggi fundus uteri melewati umbilikus, lalu kita dapat memperkirakan usia kehamilan. Pada usia kehamilan di atas 24 minggu dapat mengukur lingkar perut melalui umbilikus untuk tafsiran berat badan janin dengan menghitung tinggi fundus uteri dikali lingkar perut dalam cm dan akan mendapatkan perkiraan berat badan janin dalam gram. Menentukan bagian apa yang terdapat pada fundus uteri dengan meletakkan ujung telapak kiri dan kanan pada fundus uteri dan rasakan bagian apa yang teraba pada fundus uteri dengan menekan secara lembut dan menggeser telapak tangan kanan kiri secara bergantian. Leopold 2. Pemeriksa menghadap ke arah kepala ibu dan meletakkan telapak tangan kiri pada dinding lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar pada ketinggian yang sama. Dari bagian atas tekan secara bergantian, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang yaitu punggung dan bagian-bagian kecil yaitu ekstremitas. Leopold 3. Pemeriksa menghadap ke arah kepala ibu dan menentukan bagian terendah janin dengan meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah dan telapak tangan kanan pada dinding lateral kanan bawah perut ibu. Tekan secara lembut dan bersamaan dan menentukan bagian terendah janin. Bila teraba bagian yang keras, bulat dan melenting yaitu kepala, lunak, kurang bulat dan tidak melenting yaitu bokong. Menentukan apakah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum dengan cara mencekam dengan satu tangan dan goyangkan apakah terfiksir atau melayang. Bila sudah terfiksir, maka sudah masuk pintu atas panggul dan lanjutkan dengan pemeriksaan Leopold 4. Leopold 4.
Pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu dan meletakkan ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan pada tepi atas simfisis untuk menentukan seberapa jauh bagian terendah janin telah memasuki pintu atas panggul. Selanjutnya, perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari-jari kiri dan kanan, apakah konvergen atau divergen. Angkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian ambil stetoskop planet dengan tangan kiri, kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu sesuai dengan posisi punggung janin. Tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan bunyi jantung janin. Pindahkan titik dengar apabila pada titik pertama bunyi jantung janin kurang terdengar jelas. Upayakan untuk mendapatkan punto maksimum. Apabila dinding perut cukup tebal sehingga sulit mendengarkan bunyi jantung janin, pindahkan ujung stetoskop pada dinding perut yang relatif tipis, yaitu sekitar 3 cm di bawah umbilikus. Lalu dengarkan dan hitung bunyi jantung janin dalam 60 detik atau 1 menit penuh dengan nilai normal 120-160 kali per menit. Letakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula. Lakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan seperti laboratorium dan USG. Beritahukan bahwa prosedur pemeriksaan telah selesai. Angkat kain penutup dan rapikan kembali pakaian ibu. Persilahkan ibu untuk duduk kembali dan catat hasil pemeriksaan pada lembar yang telah tersedia di dalam status pasien. Kemudian pemeriksa membuka handscoon dan membuang di tempat sampah medis, kemudian mencuci tangan dengan 6 langkah menurut WHO dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Jadi Bu, dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan usia kehamilan ibu 34-35 minggu, letak janin memanjang, posisi janin punggung berada di sebelah kanan, presentasi kepala, kondisi janin sehat dengan denyut jantung janin 135-140 kali per menit. Keadaan umum ibu baik, status gizi baik, tinggi badan bisa untuk melakukan persalinan normal. Kondisi kehamilan ibu baik. Untuk rencana asuhan antenatal selanjutnya kita lakukan berdasarkan anjuran WHO, di mana minimal dilakukan 6 kali, 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Lalu ibu bila ada keluhan seperti nyeri perut hebat atau keluar darah atau lendir dari jalan lahir atau gerakan janin berkurang dari biasanya, ibu bisa langsung kembali di luar jadwal yang telah ditentukan. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Ini ibu buku kontrolnya saya kembalikan. Terima kasih.